Kembali lagi di Bincang MMA. Besok hari Minggu itu ada UFC 297 Strickland lawan Du Plessis yang sangat ditunggu banyak orang termasuk gua. Dan ini sebenarnya dari segi match card-nya sih nggak banyak UFC fans yang seneng ya. Tapi gue sih sangat menunggu si UFC kemarin karena di UFC minggu lalu Walker sama Ankalaev dari match card-nya ada sekitar 6 atau 7 finish dan nggak selayaknya UFC Apex biasa gitu. Karena UFC Apex ini kadang-kadang boring tapi kadang-kadang seru juga gitu. Dan gue ternyata baru tahu kenapa sih UFC Apex ini boring, karena ternyata si oktagonnya lebih kecil, terus jadi orang lebih bermain safe. Karena kalau kalau yang di live kayak gini itu oktagonnya lebih besar, katanya sih 30 diameternya 30, jadi orang tuh bisa distance atau bisa apa namanya open, apa lebih lebih bisa lah, lebih banyak peluang gitu. Sementara kalau kecil tuh orang harus hati-hati karena terlalu, kalau distance juga nggak begitu bisa selebar kayak UFC yang biasa gitu. Tapi balik ke UFC 297, ini ada 3 tambah 4 3 tambah 7 12 fight yang kalau di Indonesia waktunya itu mulai jam setengah 7 ada early-nya. Dan di sini sebanyak orang lokalnya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan orang Kanada dari 12, jadi sisanya 12 kurang 4 fight yang nggak ada orang Kanadanya. Gua ada cukup aneh ya, Kanada kenapa belum menghasilkan fighter sekaliber George St. Pierre gitu, karena ada orang di level GSP tapi belum ada lagi orang-orang yang bisa kayak gitu. Sementara Kanada kan pasar market yang cukup gede untuk UFC juga dan sangat-sangat dekat sama Amerika kan. Gua sih aneh kenapa belum ada orang sekaliber itu lagi. Dibuka sama Malcolm Gordon, Jimmy Flix, Jamin Jasudavicius, Priscilla Rene, Johan Lenzi, Sam Peterson. Terus di prelimnya Gillian Robert, Viana, Sadie Tavares, Charles Jourdain featherweight lawan Shane Woodson, dan main event di prelimnya itu Brad Cantona lawan Garrett Armfield. Brad Cantona ini cukup menarik karena baru aja menang The Ultimate Fighter, satu-satunya orang orang pertama yang menang 2 kali Ultimate Fighter. Jadi sangat menarik menurut gue. Dan si Brad Cantona ini sebelum dia nggak dirilis sih jatuhnya, dia dia sempat dirilis sama UFC. Jadi dia di UFC cuma 4 fight, jadi di Ultimate terus dia menang di 2018, terus lawan Matthew Lopez, lawan Merab dia kalah, terus dia lawan Hunter Azur kalah, terus dia jauh ke Brave FC, dan terakhir final kemarin di 2023 lawan Cody Gibson. Dia dibawa karena lokal hero-nya jadi Kanada. Jadi kita lihat gimana dia. Dan di match card-nya ada Arnold Allen lawan Mosfar Elov, Chris Curtis lawan Mark Andre Barrio. Chris Curtis nomor 14 ya. Welterweight ada Neil Magny dan Mike Malott. Dan co-main eventnya Raquel Pennington lawan Mayra Bueno Silva. Main eventnya Sean Strickland lawan Dricus Du Plessis. Arnold Allen terakhir gue lihat lawan bukan lawan Max Holloway. Gue kira bakalan seru, tapi ternyata Max Holloway masih mendominasi ya di featherweight. Terus akhirnya sekarang dia lawan Mosar ini. Di sana Arnold Allen ini cukup prospecting featherweight juga, cuman dia masih 29 lagi, sangat prospecting. Lu bisa lihat dia lawan Dan Hooker waktu itu bagus banget ya. Dan dia udah berapa win streak nih? 7 1 2 3 4 5. Oh, dia di UFC baru kalah sama Max Holloway, ngeri kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 win streak, kalah sama Max Holloway. 10-1 berarti dia di UFC.
dari 2015 dia belum terkalahkan. Jadi di UFC baru dikalahin sama Max Holloway. Dia ngalahin Calvin Kattar. Terus tapi Calvin Kattarnya cedera ini sih, cedera pundak. Dan pas lawan Dan Hooker juga menurut gue bagus banget dia waktu pas lawan Dan Hooker. Tapi sangat gue menunggu. Brad Cantona salah satu prospek di featherweight kita bisa lihat, karena Max Holloway juga on another level ya dia. Nanti kita bahas soal Max Holloway kapan-kapan di episode berikutnya. Dan Chris Curtis ini teammate-nya dari Sean Strickland, punya podcast juga mereka berdua. Neil Magny tadinya kalau nggak salah Neil Magny mau lawan Ian Gary, tapi Ian Gary ditaruh di UFC 299 kalau nggak salah. 299 mana Ian Gary kok nggak ada ya? UFC Ian Gary ditaruh di mana ya? Gue lupa. Nggak ada lagi nya. Next fight. Ian Gary itu harusnya lawan siapa dia? Meli. Nah. Oh, di UFC 300 malah dia. Ian Gary, emang ada Ian Gary di sini? Nggak ada. Gue lupa Ian Gary mainnya di mana ya. Mana sih Ian Gary anjir? Kok jadi nggak ada dia? Perasaan dia kemarin ini. Dia harusnya lawan Luke kan? Nah, kok di sini sih? Dia harusnya lawan Vincente Luque, kemarin cuma cancel. Dia main di 298 yang nggak ada sih. Oh iya benar 298. Geoff Neal, sorry bukan Neil Magny. Tuker terus gue. Dia terakhir lawan Neil Magny sih emang. Yang main eventnya cukup seru, Rachel Pennington lawan Mayra Bueno Silva. Jujur gue sangat tidak melihat si bantamweight women ini sangat seru karena dominasi dari Amanda Nunes, the greatest woman MMA of all time. Menurut gue sangat mendominasi dia, jadi tidak untuk jadi nggak seru lah gitu, sama halnya waktu pas flyweight Valentina Shevchenko kan. Tapi pas gue lihat sini, gue lihat beberapa highlight dari Rachel Pennington dan Mayra Bueno Silva, bagus dua-duanya. Dan Mayra Bueno Silva ini Brazilian kan, apakah dia bisa ngambil terah dari Amanda Nunes atau Rachel Pennington ini. Dan satu-satunya orang selain Amanda Nunes yang bikin seru adalah Juliana Pena. Dia jadi bisa nge-switch jadi heel di women's bantamweight ini. Jadi orang-orang aware sama orang ini, karena kalau nggak digituin divisinya bakalan nggak seru. Dan harus selalu ada sih menurut gue orang-orang yang switch jadi heel di UFC sih, mau dia dari woman atau di man. Dan di middleweight ini salah satunya, kalau di dunia ini dua-duanya menurut gue heel sih sebenarnya. Yang pertama ada Sean Strickland, udah tau lah dia musuh masyarakat banget. Yang kedua ada Dricus Du Plessis. Dua orang ini bisa dibilang musuh masyarakat heel, karena DDP ini sebenarnya nggak ada yang salah dari DDP ini, cuman dia bilang, dan sangat kontroversial orangnya, dia bilang gue bakal jadi the first African champion di UFC gitu, dimana ada Francis Ngannou pertama, kalau nggak salah Kamaru Usman, Easy, baru Francis Ngannou, Three Kings gitu. Terus dia kayak nggak ini karena gue nih Afrikan banget katanya. Tapi kan Francis Ngannou dari bukan Nigeria, di mana ya, lupa gue. Nigeria deh bener, Nigeria sama Kamaru Usman. Ini gue lupa sih Francis Ngannou dari mana. Kamerun. Francis Ngannou dari Kamerun, Easy dari Nigeria kan ini shift swing skate 4, dia keturunannya Nigeria bener. Kamaru Usman juga Nigeria. Ya benar Nigeria. Jadi tapi yang di debat sama si DDP adalah dia bilang dia tuh lahir di South Africa,
besar di South Africa, jadi dia bisa bilang gue nih orang Afrika pertama yang bakal jadi UFC champion. Jadi kontroversial omongan sementara, dan gue bisa dibilang bener, ada bener kayak Kamaru Usman kan Nigeria Amerika easy, New Zealand Nigeria Francis Kamerun Prancis, jadi mereka udah pindah ke warga negara juga, sementara dia yang, dan beda ya Kamerun sama Kamerun Nigeria sama South Africa, meskipun South Africa sih masih di Afrika gitu, tapi gue nggak ngerti lah di Afrika kayak gimana, teman. Kalau gue lihat dari banyak dokumenter apa segala macam, memang keras, dan nggak salah juga mereka, orang tuanya Kamar Usman, orang tuanya si Leon Edward, orang tuanya Izzy, orang tuanya Francis pada cabut dari sana buat pindah ke warga negaraan gitu. Anyway, itu yang bikin DDP dari sisi Duplessis jadi dimusuhi, jadi rame gitu. Dan dia tadi harusnya lawan Izzy di Australia bulan September, tapi dia nggak jadi, diganti sama Sean Strickland. Sean Strickland udah tau lah dia ngomongnya ngaco, dan kalau misalnya lu perhatiin omongannya Sean Strickland tuh, omongannya itu bukan dibilang, dia ngomong jujur aja gitu ya, menurut gue kayak gini gitu, nggak banyak yang, kalau dibilang sih ngomongnya tuh nggak disaring gitu. Dan dia bukan yang public pleaser yang ngomong baik-baik, nggak, dia ngomongnya yang bukan ngaco sih menurut gue, ya jujur aja gitu, ini pendapat gue kayak gini ya udah gitu. Dia di press conference kemarin dia dapat hit tentang LGBT, dan gue rasa sih ditanya soal komen dia dulu, dia pernah ngomong jelek lah tentang LGBT, tapi menurut gue nggak bela Sean Strickland juga sih, cuman ya apa yang lu harapkan dari orang kayak Sean Strickland ngomongin soal LGBT gitu kan. Jadi yang kocaknya adalah masih banyak gitu orang yang bisa ini kan, kita tahu dia fighter, MMA fighter, dan dia tuh orangnya kayak gitu masih ditanya ya mancing orang untuk ngomong ngaco, ya udah gitu. Jadi di main event sekarang, dan menurut gue sangat hit banget Sean Strickland, gue jadi semenjak dia ngalahin Israel Adesanya, gue jadi ngeliatin dia sama konten sama Nina Drama, dan mentalitas yang menurut gue bagus bisa dicontoh. Dan gue sekarang rada mencontoh juga, yang bisa kita terima adalah dia bilang, gue nggak peduli menang apa kalah, gue cuma mau fighting karena gue suka fight, gue cuma mau mukul orang gitu, punch people in the face. Dan menurut gue salah satu mentalitas yang oke banget. Jadi gue udah nggak peduli lah. Dia sampai sempat bilang ke Chris Curtis juga, udah nggak usah lah, nggak sosokan pengen menang kalah, udah having fun aja, fight, nggak usah pikirin menang kalah katanya. Meskipun ya pasti kita pengennya menang ya, cuman ketika kita sesuatu yang kita suka dan having fun, ya lihat aja dia sekarang jadi middleweight champion gitu. 2 tahun lalu di 2022 dia kalah sama Alex Pereira, kalah sama Jared Cannonier, dia menang 2 kali dan ngalahin Izzy, one of the greatest middleweight champion of all time, di bawah Anderson Silva, dominasinya ngeri, dan dia bisa menang gitu. Dan Izzy baru menang KO lawan Alex Pereira, jadi menurut gue sangat besar si Sean Strickland. Jadi untuk di sekarang, gue sih lebih condong lebih milih Sean Strickland ya. Gue nggak tahu si DDP, karena udah banyak banget kejadian Martin Vettori, Paula Costa itu di level yang up newcomer yang kayaknya dia bakal oke nih, ternyata enggak gitu. Gue nggak tahu dia apakah kita kejutan, ternyata kita udah terkejut dia bisa ngalahin Robert Whittaker kemarin, jadi bagus banget. Kita kaget kayaknya dia di underestimate lawan Robert Whittaker, tapi pas sekarang gue sih kita lihat dia udah sampai level elite belum, karena Sean Strickland udah, gue sering bilang kalau di UFC 15 rank itu lu elite fighter, udah nomor 5 tuh udah elite of the elite, juara tuh udah beyond elite fighter, termasuk Sean Strickland, termasuk Izzy, termasuk Alex Pereira. Jadi kita lihat si DDP apa, tapi menurut gue sih gue lebih masih Sean Strickland, karena gue lupa quotes-nya dari siapa, tapi Dana White pernah bilang kalau lu jadi champion ke skill fighter lu tuh nambah 20%. Kita lihat kayak
Leon Edwards yang dia udah ngalahin Usman, dia out to wrestle Colby Covington, dia bisa take down Usman dengan sangat gampang dalam tanda kutip, dan dia ngalahin Usman 2 kali, one of the greatest welterweight. Jadi kita lihat lah Sean Strickland apa dia cuma, dan di sini waktunya si Sean Strickland membuktikan gitu, apa dia cuma kebetulan kayak Leon Edwards aja, apa gue cuma kebetulan. Enggak, ternyata Leon Edwards emang championship worthy. Ada yang orang bilang, wah iya kan Izzy kemarin di UI apa gitu kan, dia nggak off night. Ya menurutku bukan jadi alasan, lihat aja, nanti kita lihat. Tapi gue sih condong kayaknya Sean Strickland bakal menang. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.